Mau izin Dan, ada di mana? Oh, saya lagi rapat dengan Pak Lurah di Puskesmas Topeng. Ada apa ya? Dan urgent. Yang dikhawatirkan Sesan Hendrik ini kalau tidak segera ke lokasi, takutnya warga ini sudah emosional sifatnya, sudah emosional dan terjadilah pengeroyokan atau yang tidak diinginkan. Ada itu undang-undangnya di dalam KUHP kalau apabila TNI urgent ini ya, itu bisa tangkap tangan atau secara udah dipersiapkan. Kayaknya atas saran RT sama warga juga udah Pak, Dan dobrak aja Dan. Lagi viral di Cirebon kejadian yang sangat tidak kita inginkan dan kita harapkan dan bisa digagalkan oleh aksi yang sangat heroik ini dari Babinsa kita, Serda Hendri Gunawan, dan ini juga udah ada komandan ini, Kapten Infanteri Kodrat. Yep. Saya hormat dulu. Selamat sore Bang. Selamat datang ya di Dialog Podcast. Ya. Saya manggilnya bapak-bapak aja lah ya. Ini terima kasih sudah hadir juga ya di Dialog Podcast. Pasti di kesibukan selama ini Pak. Boleh Pak, siapa dulu ya? Kita akan sharing ya. Kalau kita pengen tahu sih sebenarnya penasaran mengenai kejadian yang sangat tidak diinginkan itu Pak. Iya. Kemarin kan kita lihat ada di Kelurahan Argasunyi ya. Betul Iya, Pak. Kelurahan Argasunyi. Ada aksi sangat heroik ya kita sebut. Serda Hendri ini Serda Hendri Gunawan menggagalkan dugaan Pak ya, dugaan Betul, tindak Pak. asusila dan videonya tuh viral itu Pak. Nah, kalau boleh sedikit kita buka nih Pak, sharing mengenai video yang beredar itu memang benar terjadi begitu Pak atau seperti apa? Memang begitu Pak. Memang asli memang seperti itu. Kejadiannya memang seperti itu. Betul. Jadi momennya itu Pak Hendri ini menggerbek ya di situ ya. Betul. Dan itu benar memang Betul. Memang jadi incaran ya. Betul. Memang tersangka ini memang udah 1 bulan kami incar, kami intai. Oh gitu. Oke. Sudah 1 bulan Pak. Betul. Artinya memang sudah ada koordinasi dong. Sebelumnya saya sebulan yang lalu itu dapat laporan dari pihak RT, terutama ya Ibu RT ya, yang notabene dia bersama anak kecil ini kan satu RT. Nah, rupanya Ibu RT ini sering melihat anak ini sering dibawa sama tersangka itu Pak. Kebetulan tersangka dan anak itu beda RT, gitu. Nah, makanya beliau melaporkan ke saya bahwa ada indikasi ada pencabulan terhadap anak ini tersebut. Kalau kita nggak akan, mungkin kita akan bahas itu nanti sama pihak kepolisian bagaimana kelanjutannya. Betul, ya. Saya pengen penasaran banget dengan istilahnya aksi bapak kemarin gitu. Ya karena kalau misalkan terlambat sedikit mungkin bisa jadi ada hal yang lain gitu ya. Kan gitu istilahnya kan gitu. Nah, itu momennya gimana Pak? Kalau boleh ya izin kemudian bisa kita sharing dulu ya. Kejadiannya sudah diincar, kemudian apakah itu memang sudah diincar, itu kan sudah diincar ya dalam waktu 1 bulan itu. Diintai juga Pak. Diintai ya. Kemudian gimana awal mulanya gitu? Sampai akhirnya bisa menggerebek gitu. Awal mulanya sebenarnya sih ini tidak direncanakan Pak ya. Oh gitu. Kebetulan waktu itu kan saya sedang menghadiri rapat bersama Pak Lurah di Puskesmas Topeng. Jam berapa itu Dan? Sekitar jam 8:30 pagi. 8:30 pagi. Iya. Nah, kebetulan di rapat itu memang banyak berkumpul dari ketua RW, terus juga kader-kader di kelurahan, juga perwakilan dari kepala sekolah. Karena di situ membahas masalah kesehatan lingkungan di wilayah Argasunyi. Nah, kebetulan waktu itu saya diundang sama pihak Puskesmas untuk menghadiri rapat tersebut. Dan kebetulan pula sekitar jam 08.40 lah, saya mendapat telepon dari Ibu RT. Cuman karena berhubung saya lagi rapat, saya silent, saya matikan gitu loh. Cuman tetap HP tetap on gitu. Nah, terus selanjutnya kasih berarti terantip. Itu hubungi terus ya berarti. Betul, kasih terantip kelurahan ngebel saya lagi. Saya matiin lagi karena saya sedang mendengarkan sambutan dari perwakilan dari kecamatan. Gitu. Nah, terakhir beberapa hari kemudian Pak Sekdur, sekretaris kelurahan ngebel saya. Nah, saya kan berpikir ini kok
3 orang teleponnya berbarengan gitu. Berentetan gitu. Iya, ada apa ini? Iya, Akhirnya iya, saya angkat kan. Saya angkat, ada apa Pak Sekdur? Mau izin dan ada di mana? Oh, saya lagi rapat dengan Pak Lurah di Puskesmas Topeng. Ada apa ya? Dan urgent. Sampai 3 kali dia. Iya. Waduh, ada apa ini? Ini Dan, ada warga rencananya mau menggerebek salah satu rumah tersangka. Oke. Karena disinyalir tersangka ini membawa anak di bawah umur masuk ke rumahnya. Oke. Gitu. Cuman kami menunggu dari pihak keamanan. Karena kami belum berani dan yaudah saya langsung. Akhirnya saya izin sama Pak Lurah. Oke. Pak Lurah izin, saya mau keluar rapat nih, ada kejadian di kelurahan. Silakan Pak, lanjut Pak. Akhirnya saya lari Pak ke sana. Nah, dalam waktu sekitar kurang lebih 10 menit Pak, saya nyampe ke TKP. Oke. Memang di situ warga udah sebagai pada kumpul Pak. Oke. Udah rame lah kasarnya. Oke. Nah, di situ ada sekretaris kelurahan, ada kasih terantip, ada linmas juga ada ibu RT, semuanya berkumpul. Jauh dari lokasi ya? Dari lokasi atau dekat sekali? Pak? Agak jauh dari lokasi karena kita tidak mau tersangka tahu kalau ibaratnya kita mau melaksanakan penggerebekan rumah tersebut. Gitu. Oke. Berarti memang benar. Mohon maaf Pak dipotong Pak. Jadi memang benar ya, mungkin warga sudah melihat indikasi itu benar-benar udah terlihat Pak ya? Sampai akhirnya mungkin keresahan itu ya? Betul. Sampai warga belum ada bukti Pak. Belum ada bukti gimana menangkap basah gitu loh. Iya. Oke. Nah waktu itu saya langsung ke rumah tersangka. Oke. Nah awalnya saya tidak langsung main gerebek dobrak aja Pak, tidak. Saya sesuai dengan prosedur, saya ketuk dulu. Oke. Ternyata bersama-sama itu ya? Iya, bersama masyarakat sekitar, sama ibu RT, bersama usus pemerintahan juga. Tapi di dalam tidak ada jawaban sama sekali. Oke. Posisi rumah terkunci ya Pak ya? Terkunci. Oke. Akhirnya atas saran RT sama warga juga, udah Pak, dan dobrak aja dan. Akhirnya saya dobrak itu pintu. Yakinan warga itu berarti? Ya betul. Saya dobrak pintu dan ternyata memang saya juga sempat kaget kan. Makanya saya bilang di video itu saya langsung kaget. Sampai mengeluarkan kata-kata maaf ya, binatang gitu loh kan, saking kagetnya. Langsung saya hajar aja kan, karena spontan Pak, spontan kan. Langsung saya tarik. Warga juga akhirnya mungkin marah ataupun ini, ya udah saya ikat, saya gini. Nah posisi anak kecil itu memang ada di dalam Pak. Oke. Ada di dalam ruangan yang gelap itu. Di situ ada tempat tidur dan posisi tersangka tuh menggunakan ya itu saat dalam itu. Seperti itu. Berarti untung korban udah keluar Pak ya? Betul. Korban udah keluar. Ya? Oke, sekarang saya mau nanya ke Pak ini komandan berarti ya? Siap. Pak Dan Ramil Harjamukti. Iya betul lah. Berarti apa? Maksudnya Dan Ramil itu apa, mungkin banyak yang belum paham. Saya juga belum paham gitu. Berarti mengkomandoi atau gimana Dan Ramil itu peranan? Terima kasih ya atas kesempatan. Luar biasa. Saudara saya ini mengundang bagus juga tuh, event yang bagus ini. Kalau udah lama nggak silaturahmi nih. Kebetulan betul. Komunikasi dengan bagus dan kejadian ya pas Pak Babinsa saya Sersan Hendrik ini ada ya dikatakan menggerebek karena dadakan ya. Dadakan. Iya. Kalau Koramil itu Komando Rayon Militer itu tingkatnya di kecamatan itu perangkat lah ya dengan Pak Camat, Kapolsek juga dan Ramil. Oke. Dan Koramil itu di bawah Kodim. Nah, kalau kita Kodim 0614 Kota Cirebon, penaungnya di Korem 063 Sunun Gunung Jati, untuk Kodamnya Kodam 3 Siliwangi yang ada di Bandung. Gitu Pak. Nah, gimana Dan melihat, mohon maaf ini saya orang awam ya, menggerebek ya, istilahnya dengan situasi yang seperti tadi diceritakan, ranah TNI ini diizinkan enggak atau memang tidak ada masalah demi urgent ya, ini kita bicara urgent gitu loh Dan saya pengen tahu aja Dan istilahnya. Iya. Gini Bang, ada itu undang-undangnya di dalam KUHP kalau apabila TNI urgent ini ya, itu bisa tangkap tangan atau secara udah dipersiapkan. Kalau seperti kejadian yang kita ini kan Sersan Hendrik ini, itu ibaratnya kan urgent ya. Di saat lagi Sersan Hendrik mengikuti
sosialisasi ya, Betul, Kan siap. Hendrik ya, Siap. sosialisasi di Puskesmas Topeng itu hadir ada Pak Lurah, kepala sekolah, Betul. kalau nggak salah, SD, SMP, Siap, SD SMP. Kecamatan Oke. Harjamukti hadir dengan seluruh RW. Betul. Oke. Di saat lagi sela-sela Kegiatan. terima pengarahan dari pertama Pak Lurah kalau nggak salah, Siap. Itu Sersan Hendrik itu ditelepon, tidak diangkat karena mengikuti pengarahan itu, sosialisasi. Nah setelah WA berapa kali urgent, baru Sersan Hendrik itu minta izin ke Pak Lurah karena ini sifatnya urgent. Langsung menuju ke TKP. Antisipasinya kenapa? Yang dikhawatirkan Sersan Hendrik ini kalau tidak segera ke lokasi, takutnya warga ini sudah emosional sifatnya, sudah emosional dan terjadilah pengeroyokan atau yang tidak diinginkan. Maka Sersan Hendrik langsung menuju ke TKP. Ya, dan kenapa sampai tidak laporan? Seharusnya kan memang laporan ke saat itu dulu. tidak laporan berarti ya? Setelah. Tapi saya memaklumi dengan urgennya yang kejadian seperti itu. Jadi saya sangat memaklumi. Iya. Seperti itu. Berarti yang sifatnya urgent ya sebenarnya itu juga kepentingan masyarakat juga kan? Betul. Ya kan? Itu kan dibutuhkan masyarakat kan terkait keamanan dan sebagainya, terlepas ada pihak kepolisian juga dan sebagainya. Dari urgent ini nggak masalah. Salah satu aksi heroik ini memang jadi sorotan belakangan ini karena kalau kita bicara korban sampai terjadi ya mudah-mudahan juga menjadi tidak trauma buat para korban ini di kondisi setelah itu dari video yang beredar kemarin ya. Apa tahapan, apa kejadian kronologi berikutnya tuh? Ceritanya seperti apa? Ya, setelah korban kita amankan, kita ikat tuh, Pak. Saya sarankan ke bawah kelurahan. Nah, setelah nyampe kelurahan, saya sampaikan ke Kasih Trantip untuk mengabari polsek setempat. Ya, karena gimana bukan ranah saya Pak untuk bisa menahan tersangka ini Pak. Gitu. Ranah saya hanya mengamankan sementara. Itu dari kelurahan ditangkap diproses oleh pihak kepolisian. Ya, polisian datang langsung saya serahkan ini nih Pak tersangka pencabulan anak usia bawah umur. Akhirnya dari polsek diurus, diproses, akhirnya selesai dibawa, langsung dibawa ke polsek. Seperti itu. Mungkin nanti kita akan koordinasi ke pihak kepolisian ya, terkait terduga tersangka tersebut. Gitu Pak ya. Selama bertugas Pak, kalau misalkan kita lihat kan ada masyarakat ini di satu sisi terkait keamanan tadi ya, di satu sisi masalah keamanan di lingkungan, terutama di Koramil, Harjamukti kan. Masyarakat sebegitu membutuhkan gitu kan, istilahnya berarti emang di kepemimpinan Mandan ini bagaimana merangkul Babinsa supaya lebih dekat dengan masyarakat tuh. Kayaknya momennya tuh ada kedekatan yang sangat luar biasa tuh. Strategi apa dan yang diterapkan gitu. Intinya gini Bang. Saat kejadian itu Pak Babin Kantipmas itu lagi ada pengarahan. Ada kegiatan. Sempat kita komunikasi dari pihak perangkat desa maupun warga telepon Pak Babin. Cuma Pak Babin lagi ada pengarahan dan yang hadir kebetulan saat di Puskesmas Topeng itu Babinsa. Seperti itu. Jadi sebenarnya sama saja, nggak ada istilah TNI lebih menonjol Polri, enggak, ini sama karena Babinsa, Babin Kantipmas itu naungi satu kelurahan dan bekerja sama. Seperti itu Bang. Nah maksudnya bagaimana cara dari terutama kita bicara Koramil Harjamukti, strategi komandan ke bapak-bapak Babinsa ini melakukan arahan sehingga supaya dekat dengan masyarakat seperti itu. Apa sih yang diarahkan dan sampai akhirnya kan melakukan kegiatan melakukan panggilan dari warga aja tidak lapor ya. Saking ini ya kan berarti kan. Nah, apa sih sebenarnya sehingga para Babinsa ini luar biasa gitu loh istilahnya. Gini Bang. Saya namanya berdinas di komando kewilayahan atau teritorial.
saya selalu berpedoman dan menekankan dengan berprinsip 5 kemampuan teritorial. Itu saya sampaikan terus ke rekan-rekan Babinsa. Apabila kita di kewilayahan, kita ingat 5 kemampuan teritorial. Contoh yang pertama adalah temu cepat, lapor cepat. Itu menjadi pedoman kami. Yang kedua manajemen teritorial. Kita harus menguasai benar. Penguasaan wilayah sekelurahan. Iya, apalagi wilayah Harjamukti ini yang paling luas ya, dan di Cirebon ya. Paling luas ya di kelurahan berarti kan kelurahan Harjamukti ini. Sebelum kita lanjut, kita belum menyapa dulu. Mohon izin Pak Danrem, Pak Dandim, terima kasih sudah mengizinkan. Sudah izinkan mengundang ya. Kita lanjut, Pak. Kalau tadi bicara kronologis juga sudah ke Pak Babinsa lagi nih. Selama bertugas Pak, berapa kali Pak menemukan aksi yang serupa selama ini? Aksi yang serupa ya baru kali ini Pak. Baru kali ini untuk aksi ya seperti ini. Di wilayahnya Bapak berarti ya? Sejauh ini berarti secara keamanan apa memang terjaga ya Pak ya sebenarnya? Alhamdulillah terjaga. Koordinasi dengan pihak kelurahan dan sebagainya? Tetap. Kita kalau misalkan ada sesuatu tetap berkaitan antara Babinsa, Babinmas dan seluruh kelurahan pasti akan saling kerjasama Pak. Iya. Punya pengalaman menarik nggak Pak selama bertugas sebagai Babinsa? Banyak Pak. Salah satunya yang kira-kira sampai teringat. Masalah sebenarnya di wilayah saya itu kebanyakan masalah keluarga Pak. Oh gitu. Curhat. Jadi saya mungkin dari usia masih muda ya. Nah, diharuskan menjadi Babinsa itu harus menjadi tua. Oh gitu. Jadi seakan-akan mengasih nasihat kepada warga. Iya. Seperti ini. Iya, makanya kadang kalau ada masalah keluarga saya tuh bingung Pak. Belum tahu aja masalahnya. Masalahnya kenapa? Ya kita untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana kita menanggapinya Pak. Makanya kadang ada masalah misalkan ya KDRT, masalah rumah tangga. Seperti ya biasalah kecemburuan seorang suami kepada istri bagaimana. Ya saya sebagai Babinsa dan Babinmas itu sebagai penengah Pak. Supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Justru kalau nggak cerita mungkin bisa jadi bola salju ya, emosi dan sebagainya kan gitu. Oke. Seperti itu. Curhat loh Nan. Sampai curhat nggak masalah Nan. Mengizinkan nggak Dan untuk mendengarkan curhatan masyarakat nggak masalah. Lebih bagus. Ya gitu. Itu hal yang mungkin paling sering dilakukan berarti ya. Betul Pak. Itu gimana maksudnya? Dipanggil ini mohon maaf bukan membahas curhat keluarganya ya gitu. Maksudnya apakah Bapak dipanggil atau Bapak biasa dengan nongkrong bersama warga kemudian akhirnya saling bercerita atau seperti apa? Ya, kebanyakan saya kalau ke wilayah Pak, saya selalu beri tempat. Kadang di RT sini, selanjutnya ke RT berapa? Karena apa? Karena saya harus mengenal karakter dan sifat dari warga saya Pak. Ya, makanya saya sering nongkrong ya sambil ngopi lah Pak. Ngopi. Kadang masyarakat cerita Pak, saya terkadang ini Pak sama istri begini. Gimana Pak? Waduh. Karena gimana tuh ya begini Pak, namanya seorang kepala keluarga ya. Kadang ya kita pasti ada salahnya. Nah, gimana pun juga istri juga ya harus saling hadapi, ada air. Itulah ya kita sebagai Babinsa seakan-akan saya itu orang tua Pak bagi mereka Pak. Iya. Gitu loh. Makanya ada bilang masyarakat ini loh orang tua saya. Ini loh bapak saya. Iya. Padahal saya usia masih muda. Dan yang ngerasa lebih nyaman kan. Iya betul Pak. Betul. Nah ini Pak Komandan, bagaimana melihat hal-hal yang menarik ya selama bertugas sebagai Babinsa, apalagi Dan di era kemajuan zaman, ya kan, perkembangan teknologi dan sebagainya Dan. Pandangan mengenai peran Babinsa di era sekarang gimana Dan? Untuk Babinsa memang kalau kita lihat Sesar Hendrik itu padahal belum lama di Kelurahan Argasunya, baru sekitar ada 6 bulan ya Pak Hendrik. Baru sekitar 6 bulan. Oh gitu. Tapi apa yang disampaikan pimpinan baik Bapak Kasat, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, Bapak Dandim, itu menekankan selalu tegur sapa, senyum, mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, membantu kesulitan rakyat sekelilingnya. Ya kita harus kita terapkan.
Minimal ya memang harus on time. Siap. Jadi apapun keluhan masyarakat, warga 1 kali 24 jam. Nah, itu seperti itu. Kita harus siap. Kadang kita ya ditelepon nggak jam berapa, jam 2, jam 3 itu udah biasa. Siap. Biasa. Seperti udah biasa oleh Babinsa telepon itu udah hal-hal yang biasa ya. Jadi memang itu tugas dan jawab kita di kewilayahan. Kalau tadi disampaikan oleh Sersan Hendrik, kadang kesana kesini, ya memang harus menguasai wilayah. Kalau tidak berdiam di satu tempat, nanti bagaimana mau dapat informasi atau hal-hal yang lain. Nah itu. Cuma kita tidak lupa selalu berkoordinasi dengan Babin Kantipmas, dengan stakeholder lainnya, Tantrip, kecamatan, kelurahan. Kita wajib nanaman gitu, kerjasama yang bagus. Karena bukan milik kita ya, tapi milik kita semua ini. Apa fungsinya Babinsa, Babin Kantipmas, juga dari pihak kelurahan. Kadang kan ada apa namanya itu seperti Hansip ya. Siap. Linmas kita dia terus saja. Alhamdulillah sampai dengan kemajuan yang sekarang kita mengikuti perkembangan. Kita mengikuti perkembangan. Pimpinan selalu menyampaikan ikuti perkembangan situasi, tapi dengan tidak lupa senyum, sapa, misi sosialnya jangan sampai hilang. Betul. Gitu, dan yang paling penting kadang itu seperti Pak Dandim itu nyampaikan jaga kesehatan, perhatikan faktor keamanan, selalu gitu. Ingat Kodam 3 Siliwangi, Sili Asih, Sili Asuh. Itu harus berpedoman banget itu, harus kita pedoman. Tapi sorry Dan, kalau saya balikin ke kasus lagi Dan, dengan tadi segala istilahnya pedoman, prinsip dan arahan buat para Babinsa kan Dan. Kalau saya boleh mengevaluasi atau kita evaluasi bersama, ini salah satu kecolongan Dan. Adanya dugaan tindakan asusila. Kita evaluasi bersama, misal ada kecolongan lah gitu. Bagaimana Dan supaya apakah ini akan jadi evaluasi bersama gitu kan di lingkungan Harjamukti ini dengan para stakeholder, kemudian supaya tidak terjadi dugaan tindakan seperti ini lagi gitu Dan. Gimana Dan supaya tidak terjadi lagi Dan? Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Camat, Bapak Yugi ya, Saudara Yugi sama Pak Kapolsek. Nah, ini sudah komunikasi. Kita akan menerapkan ya koordinasi dengan Puskesmas juga. Itu untuk melaksanakan sosialisasi. Kalau aparat baik dari kecamatan, Polsek maupun Koramil, dan ini kan hanya kebatasan ya. Dalam arti kan bukan kebatasan waktu. Ya, selebihnya kan nanti pada orang tua. Itu untuk lebih memperhatikan anak-anaknya ini. Kalau kita mungkin karena kebetulan Koramil Harjamukti membawahi 2 kecamatan dengan kecamatan Pekalipan. Seperti gitu. Itu. Bukan hanya Harjamukti berarti. Bukan hanya Harjamukti. Jadi Koramil 0614 02 Harjamukti itu kecamatan Harjamukti sendiri dan kecamatan Pekalipan. Jadi kita udah komunikasi ya, ini udah koordinasi ya dengan Pak Camat, Pak Kapolsek. Sebenarnya ini sudah jalan. Ya, Babinsa, Babin Kantipmas kan juga bukan keterbatasan waktu, cuma memang selebihnya kan untuk orang tua harus benar-benar menjaga anaknya. Semuanya berperan gitu. Betul, untuk mempunyai peranan. Nggak mungkin Babinsa atau saya di kecamatan Harjamukti terus, sangat tidak mungkin ya. Kadang ke Pekalipan. Mungkin ini jadi harapan aja Dan. Ini harapan saja supaya pasti jadi harapan masyarakat juga bahwa keamanan ini benar istilahnya tidak lagi terjadi ya, istilahnya keamanan kita sebagai masyarakat akhirnya bisa terwujudkan gitu. Salah satu harapan aja. Ke Pak Babinsa lagi nih Pak Serda. Terakhir mungkin. Setelah kejadian kemarin menangkap terduga, kenapa kami bilang terduga Pak? Karena itu udah ranah kepolisian ya. Betul. Terduga pelaku kemarin sekarang seperti apa Pak? Apakah
jadi bahan omongan atau jadi sebuah hal yang memang diingat dan mungkin jadi PR-nya Bapak ya istilahnya sebagai Babinsa, sebagai keamanan untuk lebih apa istilahnya menjaga keamanan sekitar atau apa ada komentar apa mengenai setelah kejadian kemarin? Ya, setelah kejadian kemarin saya sudah menghimbau kepada seluruh RT, RW jangan sampai kejadian ini turun kembali, Pak. Oke. Ya, dengan cara tetap mengawasi lingkungan keamanan sekitar baik itu RT, RW. Karena saya sebagai Babinsa tidak mungkin dong sekali terus mengawasi wilayah saya. Iya. Karena makanya di situ ada Linmas, ada Linmas RW. Iya. Makanya saya perintahkan kepada Linmas RW kalau misalkan ada hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar RW atau RT, tolong laporkan ke saya. Oke. Gitu. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi lagi di wilayah saya, Pak. Oke. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi semakin merasa mungkin lebih meningkatkan Betul, justru, Pak. ya. Betul. Supaya di lingkungannya semakin lebih Betul, aman Pak. gitu ya. Pak Kapten Infantri Kodrat, terima kasih sudah berkenan hadir di Dialog Podcast, Pak. Dan Pak Serda Henry, terima kasih. Respect sekali. Aksi heroiknya sangat luar biasa. Dan tetap seperti itu, Pak ya. Siap, pasti, tetap Pak. seperti itu untuk menjaga keamanan di Harjamukti, dan saya juga turut istilahnya sedih dan turut berduka untuk semoga tidak ada korban sebenarnya di lain-lainnya. Ya. Dan mungkin akan tindak lanjutnya perkembangannya kita akan juga up to date dari pihak kepolisian seperti apa, dan juga bisa lebih berhati-hati. Terima kasih juga untuk pihak kepolisian. Semoga tidak terjadi, Pak, di lingkungan Harjamukti ini lagi. Amin. Dan terima kasih juga buat yang sudah nonton. Thanks for watching. Keep positive and stay humble.